Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Muhazirah, staf 073 2019 0051. Saya akan menjelaskan materi saya tentang alat pengukuran pasang surut. Apa itu pasang surut? Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Apakah kalian sudah tahu latar belakang alat pengukuran pasang surut, manfaat atau fungsi alat pengukuran pasang surut, sejarah alat pengukuran pasang surut dalam aplikasi bidang ilmu kelautannya? Latar belakang pasang surut. Pasang surut atau pasut merupakan salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu gerakan vertikal naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi, gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Pengamatan pasang surut sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti untuk keperluan pengamatan analisis, rekayasa, dan prediksi. Data pengamatan pasang surut juga digunakan dalam penentuan karakteristik pasang surut dan chart datum, yaitu dengan melakukan analisis harmonik pasang surut. Analisis harmonik pasang surut dilakukan terhadap data pasang surut dengan periode waktu tertentu, misal 15 atau 29 piantan. Proses analisis harmonik pasang surut menghasilkan gelombang harmonik yang dinyatakan sebagai konstanta harmonik pasang surut. Perhitungan konstanta harmonik pasang surut dalam periode yang ditentukan dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya yaitu metode Admiralty dan metode Laskeware. Sejarahnya, pengukuran permukaan laut dilakukan dengan menggunakan tiang pengukur sederhana atau staf pasang surut, seperti sekitar tahun 1830 ketika alat pengukur yang merekam sendiri dengan pelampu mekanis dan seumur pipa diperkenalkan. Tiang pasang surut dan alat pengukur apung adalah alat utama pengukuran permukaan laut selama lebih dari 150 tahun dan terus beroperasi di beberapa lokasi hingga saat ini. Meskipun masih menjadi bagian dari instrumentasi pengukur pasang surut modern, teknologi ini telah digantikan oleh pengukur tekanan, mirip dengan pengukur kedalaman, pengukur akustik atau ultrasonik, dan pengukur radar. Kemudian pada tahun 1850-an, alat ukur pasang surut mekanik digunakan pertama kalinya di USA. Alat ini bekerja sepanjang waktu yang memberikan ketinggian pasang surut dalam visual angka dengan ukuran yang besar sehingga akan memudahkan bagi para pelaut untuk mengetahui jumlah kedalaman yang ada pada pelabuhan di mana pelaut tersebut dapat memutuskan apakah kapal yang memasuki pelabuhan dan dipasang pada sebuah stasiun. Stasiun kayu ini digunakan di Fort Hamilton, New York pada tahun 1897 dan merupakan salah satu real-time tide gauge terawal. Ketika memasuki atau meninggalkan pelabuhan, seorang pelaut dapat melihat stasiun ini dengan menggunakan teropong. Pada alat tersebut terdapat indikator penunjuk terhadap level air dan tanda panah yang menyatakan air dalam keadaan meningkat atau menurun. Alat pengukur pasang surut pada awalnya, yaitu kita bisa melihat gambar pertama, at low tide, at egg tide. Fungsi atau manfaat. Pemahaman terhadap pasang surut dapat memberikan manfaat yang besar bagi manusia seperti transportasi, penanganan pencemaran, dan penanganan pelabuhan atau objek wisata. Hingga kini telah banyak jenis alat pengukur pasang surut yang telah dirancang, namun presisi tinggi yang dirancang ini adalah untuk menyempurnakan rancangan sebelumnya, yaitu instrumen digital pasang surut. Dengan memasukkan faktor suhu, menambahkan satuan pengukuran, dan jarak jangkauannya dalam perancangan alat pengukur pasang surut, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, perancangan pada papan rancang, antara lain perancangan clock dasar baik untuk satuan centimeter maupun milimeter, interval duration, perancangan clock dasar baik untuk satuan data.
Pengukuran alat ukur pasang surut muka air laut sangat beruntung kepada ketelitian dan nilai error pengukuran dari alat yang digunakan. Hal ini tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil analisis dari data pengukuran alat tersebut. Pressure tight gauge adalah perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara otomatis menggunakan sensor tekanan dari bawah permukaan air laut. Radar gauge merupakan alat pengukur pasang air laut otomatis yang berada di atas laut menggunakan pulsa-pulsa gelombang elektromagnetik radar ke permukaan air laut. Tight pole rambu pasut di tempat yang selalu terendam air laut, baik pada saat air laut pasang tertinggi dan pada saat air laut surut terendah, dan diamati pada tight pole tersebut. Dicatat pada ketinggian air laut setiap jamnya. Palen pasut digunakan untuk pengamatan pasut secara langsung. Perangkat lunak yang dipakai terdiri dari perangkat lunak pengolahan data dan perangkat lunak penyajian hasil pengolahan data. Untuk mengetahui karakteristik pasang surut air laut tersebut dapat dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan tiang meteran dan alat ukur pasang surut otomatis yang disebut dengan Tidegauge Vallejo Type Master. Tidegauge adalah alat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Dengan alat ini, pasang surut air laut bisa terukur, maka jika terjadi gempa atau tsunami bisa diketahui dengan cepat. Sedangkan prinsip kerja alat canggih yang sudah dipasang di beberapa daerah rawan tsunami di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan tidak boleh. Pelaksanaan pengukuran pasut dilakukan dengan memasang tidak boleh rambu pasut di tempat yang selalu terendam air laut, baik pada saat air laut pasang tertinggi dan pada saat air laut surut terendah, dan diamati pada titik pole tersebut. Dicatat data ketinggian air laut setiap jam selama 15 hari, mengingat lokasi pengamatan di laut dan di sungai contohnya yang mempunyai topografi yang berbeda, maka untuk sisi beberapa daerah dengan lokasi yang lebih dangkal dipasang 4 titik pole, sedangkan di sisi kota lain dengan lokasi lebih dalam dipasang 3 titik pole. Tujuannya adalah untuk mentransfer data pengamatan pasut dan untuk memenuhi kondisi pasang tertinggi atau surut terendah. Satelit. Perkembangan teknologi saat ini pasang surut dapat ditentukan menggunakan satelit altimetri. Satelit altimetri menangkap fenomena permukaan laut dari hasil pengukuran jarak dari permukaan laut ke satelit. Cara pengoperasian satelit. Satelit altimetri menangkap fenomena permukaan laut dari hasil pengukuran jarak dari permukaan laut ke satelit. Hasil prediksi pasang surut sangat ditentukan oleh lama pengamatan pasang surut, interval data, dan lokasi pengamatan. Lama pengamatan dan interval pasang surut mempengaruhi keberhasilan proses pemisahan intervensi gelombang setiap konstantanya. Pasang surut air laut adalah fenomena perubahan vertikal muka air laut secara periodik di pesisir laut atau di lautan. Pengamatan pasang surut bertujuan untuk mendapatkan karakteristik dan tipe pasang surut suatu perairan. Perkembangan teknologi saat ini pasang surut dapat ditentukan menggunakan satelit altimetri. Satelit altimetri menangkap fenomena permukaan laut dari hasil pengukuran jarak dari permukaan laut ke satelit. Hasil prediksi pasang surut sangat ditentukan oleh lama pengamatan pasang surut, interval data, dan lokasi pengamatan. Gambar satelit seperti berikut. Tidak stuck. Salah satu metode pengamatan pasang surut yaitu dengan menggunakan tidak stuck. Alat ini berupa papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter. Biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Tidak stuck merupakan alat pengukur pasut paling sederhana yang umumnya digunakan untuk mengamati ketinggian muka laut atau tinggi gelombang air laut. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari kayu, aluminium, atau bahkan lain yang dicat anti karat. Aplikasi perekam pasang surut. Aplikasi hasil dari pengukur pasang surut alat ini bisa diakses oleh tab atau perangkat Android atau iOS. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.